Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3751. Smith berbicara di sini, percakapan berubah, dan kemudian berkata, dan ada banyak hal yang ada dalam pengobatan barat tetapi tidak ada dalam pengobatan timur sama sekali. Misalnya, penyakit psikopsikiatri, seperti penyakit virus, seperti AIDS dan penyakit sistem kekebalan lainnya, dan hipertiroidisme-hipotiroidisme seperti penyakit sistem autoendokrin. Pada titik ini, Smith menggelengkan kepalanya sambil tertawa, ada terlalu banyak contoh serupa, saya tidak akan mencantumkannya satu persatu. Singkatnya, saya pikir, kami menolak untuk menjual obat Anda ke pasar kami, itu bukan kerugian bagi kami. Orang-orang kami, karena kami memiliki pilihan yang lebih baik, di rumah. Kebanggaan Liang sangat tersengat oleh sikap acuh tak acuh Smith yang mendalam ini. Dia sangat menyadari sikap Smith ini, yang di permukaan tampaknya menghormati pihak lain, tetapi dalam kenyataannya, dia membawa penghinaan dan penghinaan terhadap pengobatan oriental di tulang-tulangnya. Melihat penghinaan sembarangan terhadap pengobatan oriental, Liang tidak bisa tidak bertanya kepadanya, Tuan Smith, Anda mengatakan bahwa obat-obatan barat lebih baik daripada obat-obatan timur. Maka saya ingin bertanya kepada Anda, dapatkah barat secara efektif mengobati kanker stadium lanjut saat ini? Kanker stadium akhir. Ekspresi Smith tiba-tiba tercengang, dan kemudian dia berbicara, kanker stadium lanjut adalah masalah medis di seluruh dunia, dan jika ada obat yang ditargetkan dan tidak ada resistensi obat yang dikembangkan, mungkin bisa memperpanjang hidup selama beberapa bulan, tetapi jika sudah mencapai tahap akhir penyebaran umum, pasien sebenarnya tidak berdaya. Berbicara tentang ini, jejak kesedihan melintas di alisnya, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata dengan sedikit sarkasme dan penghinaan. Namun demikian, pengobatan barat adalah otoritas mutlak di bidang kanker. Liang memaksakan amarahnya dan mengangguk, berkata dengan serius, saya akui bahwa pengobatan barat, sebagai pengobatan paling utama di dunia, memang telah memberikan kontribusi besar bagi seluruh masyarakat manusia, tetapi ini bukanlah dasar bagi Anda untuk sepenuhnya menyangkal pengobatan oriental. Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada Smith secara retoris, saya ingin tahu apakah Tuan Smith pernah mendengar tentang seorang pengusaha terkenal di Tiongkok yang menderita kanker pankreas stadium lanjut beberapa waktu lalu, tetapi sekarang telah sembuh total? Smith berkata dengan jijik, bagaimana mungkin? Ini adalah lelucon terbesar dalam sejarah medis bahwa kanker pankreas stadium akhir dapat disembuhkan. Tidakkah Anda memberitahu saya bahwa pasien ini disembuhkan dengan pengobatan oriental? Betul sekali. Liang berkata dengan kepala terangkat tinggi, kanker pankreas stadium lanjut, di mana semua dokter barat telah menjatuhkan hukuman mati, disembuhkan dengan pengobatan timur. Smith mencibir dengan dingin, kau hanya bercanda. Saya telah belajar di bidang medis selama lebih dari 20 tahun, dan apakah saya terlihat seperti orang terbelakang di mata Anda? Liang mengeluarkan 2 kotak JX Renewing Pills yang telah disiapkan sejak lama, meletakkannya di atas meja, dan berkata kepada Smith. Bapak Smith, ini JX Renewing Pill yang baru kami kembangkan, obat ini khusus dikembangkan untuk kanker. Ini memiliki efek pengobatan yang sangat baik pada kanker, bahkan untuk pasien kanker stadium akhir. Selama mereka minum obat ini, mereka dapat mempertahankan hidup mereka, dan penggunaan jangka panjang bahkan dapat menyembuhkannya. Mengatakan itu, Liang menaikkan volume beberapa poin, berkata dengan tegas, jika Anda tidak percaya, Anda dapat menemukan pasien kanker yang sakit parah untuk dicoba. Dengan tingkat medis Anda, selama seorang sukarelawan mau mencoba mengambilnya, Anda juga akan dapat melihat perubahan di tubuhnya, pada saat itu, Anda akan tahu apakah saya bercanda dengan Anda atau tidak. Ekspresi Smith berangsur-angsur menjadi dingin, menarik dasi, mata menatap Liang, dengan tegas berkata, dengar, saya tidak keberatan seseorang menghabiskan $30,000 untuk meneriaki saya untuk makan. Juga tidak keberatan duduk di sini untuk mendengarkan Anda berbicara seperti kotoran sapi sepanjang malam, tetapi Anda tidak bercanda tentang pasien kanker stadium akhir di depan saya. Pada titik ini, ekspresi Smith sedikit berubah saat dia berteriak, anakku. Anakku yang manis, berusia 12 tahun. Sejak dia ditemukan menderita glioma 5 tahun lalu, dia telah menjalani beberapa operasi jantung terbuka dan sekarang telah berkembang ke tahap 4. Dalam 5 tahun ini, dia telah menderita apa yang banyak orang bahkan tidak bisa selesaikan dalam hidup mereka.
Dan saya juga telah menggunakan semua perawatan terbaik yang bisa saya temukan di dunia ini. Karena teknologi Medistop itulah dia bisa bertahan sampai hari ini. Kalau tidak, dia mungkin telah meninggalkanku 3 tahun yang lalu. Jadi, jika Anda berjanji untuk membuang obat sampah Anda yang tidak diketahui asalnya, dan selain itu, mulai sekarang, belum lagi kata-kata tentang pasien kanker stadium akhir, saya dapat menjaga sikap sopan saya dan duduk di sini bersama Anda untuk menyelesaikan makanan ini. Kalau tidak, aku akan pergi sekarang. Dan saya tidak akan mengembalikan 1 sen pun dari $30.000 Anda. Bab 3752. Liang tidak menyangka bahwa keluarga pihak lain memiliki hal seperti itu, dan untuk sementara waktu, dia juga merasakan sedikit empati. Jadi, dia berkata dengan permintaan maaf, Tuan Smith, sangat menyesal mendengar hal seperti itu. Jika saya dapat mengambil kebebasan untuk bertanya, bagaimana kondisi putra Anda sekarang? Smith mendengar pertanyaan ini, baru saja agresivitas menghilang, digantikan oleh keputusasaan dan ketidakberdayaan yang tulus. Dia menghela nafas panjang dan bergumam, setengah bulan yang lalu, dia baru saja menerima imunoterapi sel T senilai $470 dari Novartis Pharmaceuticals, tetapi dengan sedikit keberhasilan. Sekarang, tumornya kambuh dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Baru 3 hari yang lalu, tumor terbesar di otaknya telah menekan saraf optiknya, jadi dia sekarang buta. Baru saja saya terlambat karena 1 jam sebelum saya pulang kerja. Istri saya memberitahu saya bahwa pendengarannya juga terpengaruh dan dia tidak bisa mendengar orang lagi. Jadi saya bergegas ke rumah sakit dan dokter memberitahu saya bahwa dalam kondisinya saat ini, tidak ada harapan untuk berobat dan paling lama tinggal sebulan lagi. Omong-omong, Smith mengepalkan tinjunya, dengan sangat enggan berkata, tapi saya masih ingin mencoba lagi terapi sel T. Sekali tidak, mungkin 2 kali, 3 kali bisa berpengaruh mungkin. Bahkan jika hanya untuk membiarkannya hidup 2 atau 3 bulan lagi, aku bersedia. Karena hanya jika dia hidup, keajaiban mungkin terjadi. Liang sekali lagi mendorong 2 pil pembaruan JX di depannya dan berkata dengan serius, Tuan Smith, karena situasi putra Anda sudah sangat kritis. Saya harap Anda dapat mengesampingkan prasangka Anda tentang pengobatan oriental, ambil 2 kotak pil ini dan cobalah, keajaiban pasti akan muncul. Ekspresi mengerikan Smith muncul kembali saat dia menyapu 2 kotak JX Renewing Pills dengan kasar ke tanah dan meraung dengan marah. Aku sudah katakan kepadamu. Buang sampahmu. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan menggunakan putraku yang berharga untuk menjadi subjek ujian untuk pengobatan tradisionalmu yang terbelakang. Liang telah mempertahankan kultivasi yang sangat baik dan bersimpati pada suasana hati Smith, tetapi yang mengejutkannya, bahkan setelah dia menalar dengan baik, Smith masih memusuhi pengobatan oriental. Terlebih lagi, Charlie adalah dermawannya, objek kekagumannya yang paling besar, tetapi melihat JX Renewing Pills buatan tangan Charlie, jatuh ke tanah, dia tidak tahan lagi. Kemudian, dia berdiri dan berkata dengan marah, Tuan Smith, saya telah menoleransi sikap menghina Anda berkali-kali, tetapi sikap sombong Anda terlalu berlebihan dan terlalu kurang dalam kultivasi. Apakah Anda pikir saya terbang ke belahan dunia lain dan menghabiskan $50 untuk hubungan masyarakat hanya untuk menggoda Anda? Kalau begitu kamu menganggap dirimu terlalu serius. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dan mengambil 2 kotak JX Renewing Pills, dengan lembut menyeka debu di atasnya, sambil dengan hati-hati mengembalikan bagian kotak yang kempes. Setelah itu, dengan nada yang sangat serius berkata kepada Smith, Tuan Smith, saya meminta Anda untuk mengingat obat ini, namanya adalah JX Renewing Pill. Itu dibuat oleh Master Top yang sangat saya kagumi. Tidak masalah jika Anda tidak percaya pada obat ini, suatu hari saya akan memberitahu Anda betapa bodohnya Anda hari ini. Yang disebut kebanggaan dan kepercayaan diri Anda, menurut saya, seperti katak di dasar sumur, duduk di sana dan memandangi langit. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia segera menarik kopernya dan berkata dengan suara dingin, tidak perlu melanjutkan makanan ini. Tidak perlu mengembalikan uang juga. Selamat tinggal. Smith sedikit tercengang, tetapi masih berkata dengan kaku, kalau begitu, aku tidak akan mengantarmu pergi. Bab 3753. Liang berbalik pada saat ini, menatapnya, hatinya sedikit melunak, meletakkan salah satu kotak pil pembaruan JX di depannya, berkata dengan ringan.
Meskipun kamu sombong, tetapi anak itu tidak bersalah, kotak obat ini akan diserahkan kepadamu, gunakan atau tidak sesuai keinginanmu, baiklah pada dirimu sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Liang menarik koper dan meninggalkan restoran di jalan besar. Pada saat ini, Smith merasa seolah-olah dia telah dipermalukan. Pada saat dia linglung, Liang sudah meninggalkan hotel. Dia melihat ke bawah ke kotak di atas meja, hatinya sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya dan melemparkan kotak pil ke tempat sampah, seolah-olah dalam kemarahan katarsis. Pil pembaharuan yang omong kosong, semuanya sialan. Saya telah menghabiskan jutaan dolar untuk mencoba semua jenis teknologi mutakhir untuk menyembuhkan anak saya. Bahkan jika presiden menderita kanker, dia tidak akan pernah mendapatkan perawatan lebih dari anak saya. Setelah semua upaya ini, dia tidak dapat disembuhkan. Bagaimana dia bisa disembuhkan dengan obat tumpul semacam ini? Pada titik ini, orang PR yang bersembunyi di belakang dan tidak keluar untuk mengganggu kedua pria itu buru-buru keluar dan bertanya, "Tuan Smith, apa yang terjadi?" "Tuan Wei sudah pergi." Smith berkata dengan marah, "Dia pergi." Petugas humas bertanya dengan canggung, "Makanannya hampir siap, atau saya akan menyajikan milik Anda dulu?" "Layani A55 saya." Smith mengutuk dengan kesal, "Aku sudah mencoba memberitahumu sejak lama, masakan kokimu 10,000 kali lebih buruk daripada sial. Jika bukan karena uang, aku akan membuang semua masakannya ke A55-nya." Petugas humas langsung membeku, tidak pernah bermimpi bahwa Smith, yang selalu menjadi pria terhormat, akan menjadi marah seperti ini. Tetapi dia juga mengerti bahwa dia pasti dalam suasana hati yang sangat buruk. Saat ini dia mengatakan tidak ada yang bisa menyentuh nasib buruknya. Jadi dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Tuan Smith, tolong jangan khawatir, lain kali kami pasti akan mengganti koki, maka kami mengundang koki bintang Michelin Prancis dari New York untuk melayani Anda secara pribadi." Smith menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu." Berbicara tentang ini, seluruh orangnya acak-acakan dan berkata dengan mata merah, "Ini adalah terakhir kalinya saya bekerja dengan Anda. Di masa depan, jika ada hal seperti itu, jangan mencari saya lagi." Pada saat ini, Smith, jauh di lubuk hatinya, sudah tahu betul bahwa kondisi putranya tidak ada harapan. Meskipun dia baru saja memberitahu Liang bahwa dia masih berharap untuk memberikan putranya untuk melanjutkan imunoterapi sel T senilai $470. Tapi dia tahu betul di dalam hatinya, bahwa apa yang disebut teknologi mutakhir, jauh dari musuh kanker. Hanya untuk darah dan limfoma, ia memiliki efek terapeutik yang baik, tetapi efeknya pada tumor padat sangat umum. Di hadapan pasien dengan tumor padat stadium akhir, imunoterapi semacam ini senilai $470 sekali hanya seperti lelucon, dan efeknya dapat diabaikan. Untuk menggunakan analogi yang kurang tepat, seperti, angin dapat dengan mudah menerbangkan kentut, tetapi sulit untuk benar-benar menerbangkan sepotong kotoran. Selain itu, dia sekarang berkeluarga dengan 4 orang, sulit untuk menghasilkan $470, dan kemudian perawatan selanjutnya. Bab 3754. Penghasilan Smith yang biasa sangat tinggi, keluarga juga memiliki asuransi kesehatan yang sangat baik, tetapi asuransi kesehatan mencakup, adalah mereka yang telah resmi digunakan secara komersial, dan telah dimasukkan dalam sarana perawatan medis di dalam objek. Dan Smith untuk menjaga nyawa putranya, telah menggunakan kenyamanannya sendiri, untuk menghubungi orang-orang dari teknologi medis terbaik dunia, bahkan banyak yang masih dalam tahap percobaan teknologi medis. Itu berarti medis, biayanya sangat tinggi, dan asuransi kesehatan tidak peduli, bahkan tidak menanggung sepeser pun. Jadi, beberapa tahun kemudian, Smith menghancurkan aset jutaan dolar. Dan, dari jumlah ini, setidaknya ada setengahnya, yang mirip dengan pendapatan abu-abu saat ini. Saat ini, dia tidak mampu lagi membelinya. Apalagi dia juga tahu betul, keadaan anaknya sudah mulai berbelok tajam, pertama buta, lalu tuli silih berganti. Menurut tren ini, sebulan sudah merupakan situasi terbaik. Sedikit lebih buruk, bahkan mungkin tidak bisa bertahan seminggu. Dalam hal ini, benar-benar tidak perlu baginya untuk terus mendapatkan uang tambahan seperti itu. Orang PR masih berpikir tentang bagaimana membujuknya, dan dia sudah berdiri, berbalik, dan akan berjalan keluar. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba memikirkan kata-kata Liang sebelum dia pergi.
Jadi, di dalam hatinya, dia bertanya pada dirinya sendiri, orang ini sepertinya benar, mengapa dia bersusah payah terbang ke belahan dunia lain dan menghabiskan $50 untuk datang kepadaku untuk mengatakan omong kosong. Setelah ragu-ragu sejenak, dia buru-buru berbalik. Melihat bahwa humas akan mengambil tempat sampah, dia buru-buru berkata, jangan bergerak. Letakkan tempat sampah itu. Orang PR terkejut dan bertanya, Tuan Smith, kamu, ada apa denganmu? Smith melangkah ke depan, sebuah tangan bergerak untuk mengambil tempat sampah, dan kemudian kotak pil JX Renewing dikeluarkan, berbalik, dan meninggalkan restoran dengan kotak obat. Saat ini, di luar restoran, tidak ada lagi jejak Liang. Beberapa menit yang lalu, Liang sudah naik taksi dan menuju ke hotel yang telah dipesan di pusat kota Washington. Dia tahu di dalam hatinya bahwa orang-orang seperti Smith, yang keras kepala sampai ke intinya, mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Karena itu, dia harus buru-buru memikirkan cara untuk mengimplementasikan rencana kedua Charlie. Itu untuk menemukan cara menemukan bintang yang terkenal di Amerika, dan itu harus menjadi bintang yang sudah menderita kanker. Di taksi menuju hotel, dia sudah mulai menggunakan teleponnya untuk mencari informasi yang relevan, berharap menemukan subjek tes narkoba yang paling cocok. Sementara dia melihat, dia masih marah dengan sikap Smith barusan, dan mau tidak mau mengeluh dengan suara pelan-pelan. Orang ini benar-benar memiliki mata tanpa mutiara, bahkan obat ajaib buatan tangan Master Wade pun dia tidak percaya. Aku terbang lebih dari 10,000 km untuk membawakanmu sebuah ciptaan yang telah lama diimpikan banyak orang, tetapi kamu tidak menginginkannya. Aku benar-benar tidak tahu penyesalan seperti apa yang akan kamu miliki di masa depan. Pada saat yang sama, James Smith juga duduk di mobilnya. Dia tidak terburu-buru untuk segera menyalakan mobil, tetapi membelai kotak obat di tangannya. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada pelanggannya. Dia tanpa sadar mengambil salah satu pil dari piring plastik. Ketika foil dibuka saat itu, aroma herbal yang kuat dengan keras keluar. Smith terkejut dengan aromanya, tetapi pikiran pertamanya, tidak dapat mengendalikan gumamannya, aroma yang begitu berat, apakah ini tambahan aroma atau zat aromatik? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak sedikit kecewa, menghela nafas, meletakkan obat di sisi penumpang, dan pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, istrinya sedang duduk di luar bangsal Icu sambil menangis, dan melalui jendela kaca besar, dia dapat melihat putranya terbaring di ranjang rumah sakit, dengan selang di sekujur tubuhnya. Ketika putrinya yang berusia 8 tahun melihatnya kembali, dia memeluknya dan bertanya, Ayah, apakah saudara laki-laki saya sekarat? Smith buru-buru menghibur, jangan berpikir begitu, saudaramu tidak akan mati. Berbicara tentang ini, dia sendiri tidak bisa mengendalikan hidung masam. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa putra di bangsal, secara mengejutkan, menggunakan ventilator. Meski kondisi putranya relatif serius, tidak ada masalah besar pada sistem pernapasannya, sehingga tidak cukup serius untuk membutuhkan ventilator. Terlebih lagi, ketika dia pergi sekarang, putranya mengalami gangguan karena ketuliannya, dan dokter memberinya sedikit obat penenang yang aman, dan dia tertidur sebelum dia pergi, jadi dia tidak mengerti mengapa dia harus berada di sana. Ventilator saat tidur. Jadi dia buru-buru bertanya kepada istrinya, Jenny, bagaimana Jimmy bisa menggunakan ventilator? Istrinya, Jenny Smith, tersedak dan berkata, dokter mengatakan tubuhnya tergelincir dengan cepat dan oksigen darah menurun, itu sebabnya dia menggunakan ventilator. Mengatakan itu, dia menunjukkan kontrol, tetapi air mata turun, James. Kata dokter, Jimmy mungkin tidak punya banyak waktu. Bab 3755. Ketika kanker mencapai stadium akhir, setiap bagian dari tubuh pasien dapat berada dalam bahaya setiap saat, dan selanjutnya mengancam jiwa. Ini karena seluruh sistem tubuh, seperti tumpukan blok bangunan yang semakin tinggi, sudah diambang kehancuran dan bisa runtuh kapan saja. Terlebih lagi, putra Smith baru berusia 12 tahun, dan tubuhnya telah lama meregang ke titik puncaknya selama bertahun-tahun melawan kanker. Ditambah fakta bahwa tumor di otaknya semakin besar, dan setelah penglihatan dan pendengarannya terpengaruh. Emosinya begitu kuat sehingga para dokter memberinya obat penenang, dan semua faktor ini mempercepat kematiannya. Smith melalui jendela, melihat putranya di ranjang rumah sakit, dia sekarang benar-benar putus asa.
Dia tahu bahwa dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, tetapi bagaimanapun juga dia telah kalah. Saat itu, seorang dokter datang kepadanya dan berkata dengan sedikit rasa hormat dan sedikit simpati. "Bapak Smith, kondisi Jimmy sangat buruk, saya khawatir dia tidak akan selamat malam ini. Apakah menurut Anda kita masih harus menyiapkan tindakan resusitasi?" Karena Smith adalah atasan FDA dan bertanggung jawab atas kekuatan audit obat, maka sistem medis nasional, ia memiliki jaringan kontak yang sangat kuat. Oleh karena itu, ia dapat menggunakan teknologi anti-kanker paling mutakhir di dunia pada putranya secara terus-menerus. Karena hal inilah para dokter di rumah sakit sangat dekat dengan putranya. Saat ini, dokter juga tahu bahwa putranya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi mengingat iman Smith yang selalu kuat, dia masih ingin berkonsultasi dengan pendapat Smith untuk melihat apakah dia masih ingin melakukan resusitasi terakhir untuk putranya, lagi. Tidak peduli status apa, latar belakang apa, pernah menjadi orang yang sakit parah, tidak hanya menjadi subjek tanpa martabat tetapi juga mungkin harus menderita rasa sakit yang paling kuat di dunia. Dalam banyak cara resusitasi, kerusakan tubuh sangat besar, seperti henti jantung, cara resusitasi jantung yang kuat, dapat mematahkan tulang rusuk pasien. Defibrilasi jantung juga dapat menyebabkan luka bakar pada kulit, kesulitan bernapas, dokter bahkan perlu mengintubasi trakea pasien, atau bahkan menempelkan semua jenis tabung ke seluruh tubuh, dan kemudian menempelkan ke pasien berbagai peralatan untuk sirkulasi ekstrakorporeal. Beberapa pasien, setelah rangkaian resusitasi ini, memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali hidup mereka. Tetapi pasien kanker stadium akhir, melalui serangkaian besar resusitasi, kemungkinan besar akan membiarkan hidup tanpa martabat terus bertahan selama beberapa hari saja. Rumah sakit tempat putra Smith mendapatkan perawatan, disebut Mayo Clinic, adalah rumah sakit onkologi terbaik di Amerika Serikat dan bahkan di dunia. Dan kampus Washington adalah klinik terbaru dan tercanggih yang baru saja mereka buka tahun ini, menginvestasikan sumber daya finansial dan material yang besar untuk membangunnya. Para dokter di sini memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam menyelamatkan nyawa, dan hampir mewakili tingkat puncak perawatan medis kanker sekarang, dan memiliki reputasi besar di seluruh dunia. Lembaga medis global memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Mayo, dan berbagai rumor dapat diringkas dalam satu kalimat, Raja Neraka memberikan kematian kepada satu orang pada malam ketiga, Mayo menahannya sampai malam kelima. Oleh karena itu, para dokter Mayo juga yakin untuk membiarkan putra Smith hidup beberapa hari lagi dengan melakukan resusitasi dengan segala cara. Namun, itu semua tergantung pada keinginan Smith. Lagi pula, menurut pendapat dokter, anak itu telah mengalami terlalu banyak rasa sakit. Saat ini, sama sekali tidak perlu baginya untuk terus menanggung putaran siksaan neraka sebelum pergi.